Udah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan sebuah judul materi tentang IPS, yaitu bidang studi IPS, pokok bahasan negara berkembang dan negara maju, yaitu semester 1 atau semester ganjil, kemudian kelas 9. Materi utama adalah ciri-ciri negara berkembang dan negara maju. Bahwasanya bumi kita itu dibagi menjadi lima benua, yaitu benua Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Nah, ini benua Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Kemudian setiap benua itu memiliki beberapa negara, dihuni oleh beberapa negara dan negara-negara bagian. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan Bank Dunia atau World Bank menyatakan ada negara berkembang dan negara maju itu didasarkan atas pendapatan per kapita. Jadi dasar menurut Bank Dunia itu pembagian negara maju dan negara berkembang itu didasarkan atas pendapatan per kapita penduduknya. Dan dari dasar itu ditarik kesimpulan bahwa bumi kita itu, dunia itu dibagi menjadi ada 133 negara di dunia, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang itu ada tiga. Negara berkembang itu ada tiga pembagiannya. Yang pertama adalah negara berpendapatan per kapita sangat rendah. Pendapatan per kapita sangat rendah itu adalah kurang dari 785 US dollar. Kalau sekarang dikalikan dengan rupiah yang 1 dolarnya adalah 14.000, itu akan ketemu antara 3.140.000 sampai 10.990.000 rupiah. Nah, ini adalah negara yang berkembang yang berpendapatan sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah negara berpendapatan per kapita rendah, yaitu antara 782 US dollar sampai 3.125 US dollar. Kalau dirupiahkan itu adalah 43.750.000 rupiah. Itu dalam pendapatan per kapita per tahun. Kemudian yang ketiga, negara berkembang yang berpendapatan per kapita menengah, yaitu pendapatannya antara 3.125 US dollar sampai 9.655 US dollar. Kalau dirupiahkan itu adalah menjadi kurang lebih 135.170.000 rupiah dalam 1 tahun pendapatan per kapita. Kemudian negara maju itu dibagi menjadi dua. Negara yang berpendapatan per kapitanya melebihi 9.656 US dollar atau lebih kalau dirupiahkan 135.170.000 rupiah. Itu dalam 1 tahun per kapitanya pendapatannya. Kemudian yang kedua adalah di dunia ini dengan negara paling sejahtera dan makmur, jumlahnya adalah 26 negara. Itu pendapatannya di atas rata-rata kalau dirupiahkan 135.175.000 rupiah. Nah, jadi berdasarkan World Bank ini bisa ditarik kesimpulan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang antara lain: A. Ciri-ciri negara berkembang adalah satu, produksi barang-barang primer masih dominan seperti pertanian. Jadi dia hanya memproduksi alat-alat pertanian saja, tidak memproduksi alat-alat industri, tidak. Jadi itu ciri yang pertama.
Kemudian yang kedua, adanya masalah-masalah kependudukan meliputi. Jadi masalah-masalah pendudukan ini antara lain tingginya tingkat pengangguran. Jadi kalau satu negara itu masih penganggurannya tinggi, itu berarti negara itu masih berkembang. Atau negara itu penduduknya masih banyak yang mencari pekerjaan. Jadi dia tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tapi sampai kekurangan kelebihan pengangguran atau orang-orang yang mencari pekerjaan melebihi. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk tinggi. Artinya adalah angka kelahiran itu lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas rendah. Orangnya pemalas, orangnya tidak mau menciptakan sesuatu produksi. Nah, ini. Kemudian banyak tinggal di rumah, tidak beraktivitas. Itu ciri-ciri negara berkembang. Masalah kependudukannya. Kemudian yang keempat adalah tingginya kemiskinan. Jadi masih banyak masyarakatnya yang miskin. Hidup di rumah-rumah kardus, hidup di bawah-bawah kolong jembatan, kemudian rumahnya tidak layak. Nah, ini tingginya angka kemiskinan. Kemudian pendapatannya sangat rendah. E adalah angka ketergantungan tinggi. Jadi negara berkembang itu ketergantungan negaranya terhadap negara lain itu sangat tinggi. Itu artinya negara itu masih berkembang. Kemudian yang F ini mudah terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain. Artinya dia masih bergantung kepada bangsa lain. Yang ketiga adalah sumber daya alam belum banyak diolah. Jadi pengolahan sumber daya alam ini diperlukan teknis dan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Maka dia belum bisa mengolah sumber daya alam itu, berarti dia masih negaranya masih taraf berkembang. 4 adalah kekurangan modal. Dia tidak memiliki modal yang banyak. Yang kelima adalah tingkat pendidikannya rendah. Nah, ini berangkai. Antara satu dengan yang lainnya ini berangkai. Kuncinya di mana? Adalah tingkat pendidikan yang rendah. 6. Ketergantungan import industri pertanian. Jadi dia ketergantungan tentang alat-alat industri dan pertanian. Jadi dia masih membutuhkan negara-negara lain untuk memasukkan barangnya ke Indonesia atau ke negara tertentu. Nah, ini berarti negara itu masih negara berkembang. Yang B, ciri-ciri negara maju. Ciri-ciri negara maju sebagai berikut. 1, pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan penduduk sangat kecil. Nah, ini negara yang maju itu orang melahirkan itu sangat kecil. Jadi yang melahirkan sangat kecil, kemudian orang tidak buru-buru untuk penduduknya tidak buru-buru untuk menikah, kemudian yang dikejar adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan dan suatu pekerjaan. Jadi untuk menciptakan suatu pekerjaan sehingga penduduknya itu pertumbuhannya sangat kecil. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi berbasis industri dan jasa. Jadi dia tidak mengolah, negara maju tidak mengolah sumber daya alam. Tidak, dia hanya membutuhkan atau berbasis atau berpatokan menciptakan alat-alat industri dan jasa. Nah, kalau suatu negara dia banyak menciptakan alat-alat industri dan jasa, berarti negara itu sudah maju. Kemudian yang ketiga adalah berbagian penduduk, sebagian penduduk tinggal di perkotaan. Jadi kalau di perkotaan itu adalah penduduknya 24 jam itu kotanya tidak tidur. Karena di situ persaingan ekonomi yang sangat tinggi sehingga penduduknya dituntut untuk memiliki kemampuan dan skill serta ilmu pengetahuan juga yang lebih tinggi. Sehingga dia lebih senang tinggal di kota ketimbang di desa. Kemudian yang keempat, angka harapan hidup tinggi. Jadi karena harapan hidup tinggi ini karena apa? Karena dia sejahtera, karena dia pendapatannya tinggi, ekonominya terjamin,
kemudian makannya terjamin, perumahannya terjamin, sehingga dia penduduknya itu memiliki peluang harapan hidup tinggi, kemudian kesejahteraannya juga tinggi. Yang kelima, pendapatan rata-rata tinggi. Nah ini, pendapatan rata-rata tinggi itu akan menunjang kesejahteraan taraf hidup penduduknya yang tinggi. 6, ada tingkat pendidikan penduduk tinggi. Jadi masyarakatnya itu berlomba-lomba. Pendidikan itu sangat penting dan sangat dominan. Kalau masyarakat yang maju itu, pendidikan itu yang diutamakan. Jadi dia tidak buru-buru menikah sehingga pertumbuhan penduduknya menjadi kecil. Nah itu ciri-ciri negara-negara yang maju. 7 adalah angka kematian bayi sangat kecil. Karena apa? Semua ditunjang kesejahteraan, pendapatan tinggi, kesejahteraannya tinggi, tempat hidupnya yang layak, rumahnya yang layak, fasilitas hidupnya yang layak. Jadi kematian bayi ini bisa ditekan menjadi terendah. Ya, ini adalah materi dari pelajaran IPS. Kemudian silahkan nanti dibuka pada buku paketnya sebelum mengerjakan tugasnya. Dibuka buku paketnya halaman 2 sampai halaman 10. Kemudian juga dibuka juga sebelum mengerjakan materinya adalah tugasnya mencari atlas. Jadi siapkan atlasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini tugas. Silahkan nanti dikerjakan di kertas folio bergaris. Kemudian materi pada buku IPS paket halaman 2 dan 10. Dan kemudian siapkan atlasnya. Siapkan atlasnya, atlas dunia. Kemudian bentuk soalnya adalah esai. Ada 5. Yang pertama saya bacakan. Yang bacakan dulu yang pertama. Dan mudah-mudahan materinya ini ada juga semua di buku paket. Yang pertama, bukalah atlasmu. Jadi nanti siapkan atlasnya. Kemudian soalnya, tulislah nama-nama negara berkembang dan negara maju berdasarkan benuanya. Jadi tadi ada 5 benua. Jadi benua misalnya benua Asia, negara majunya namanya apa saja, negara berkembangnya apa saja. Benua Afrika juga demikian sampai 5 benua itu. Nah, lihat di sana nanti, kemudian lihat juga di buku paketnya. Kemudian yang kedua adalah mengapa suatu negara disebut negara berkembang dan negara maju. Ini mengapa kok dia dikatakan negara berkembang, bisa dikatakan negara berkembang, bisa dikatakan negara maju. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, silakan nanti buka buku paketnya. Lihat di buku paketnya. Kemudian yang ketiga adalah bila dilihat dari kemajuan yang dicapai saat ini, Indonesia termasuk negara majukah? Negara maju, mengapa? Berikan alasannya. Kalau dia termasuk negara maju, berikan alasannya. Kalau dia termasuk bukan negara maju, masih negara berkembang, berikan alasannya. Keempat, cobalah kamu bandingkan hal-hal apakah yang tidak dimiliki oleh Indonesia, tetapi dimiliki oleh negara-negara maju. Nah, jadi di situ nanti bisa mengukur bahwa Indonesia itu termasuk negara maju atau negara berkembang. Kalau kamu bisa menjawab 4 ini, nomor 4 ini tentunya bisa menjawab nomor 3. Nah, kelima, negara maju itu yang bagaimana? Jadi negara maju itu yang bagaimana? Jelaskan menurut pendapatmu. Nah, menurut pendapatmu, nanti masing-masing siswa memberikan alasannya negara maju itu yang bagaimana toh? Misalnya negara maju itu memiliki A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Nah, nanti jelaskan menurut pendapatmu. Pesan Bapak adalah selamat mengerjakan 5 tugas ini, jaga kesehatan, kurangi kegiatan yang tidak bermanfaat, kebaikan. Selamat mengerjakan dan silakan dikerjakan pada
folio berbaris. Demikian materi IPS pada semester 1, pokok bahasan 1. Kita ketemu lagi pada pokok bahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.